Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa setia Go Healthy. Gejala terjadinya gangguan pada jantung seringkali bermacam-macam. Salah satunya muncul rasa tidak nyaman pada tangan bagian kiri. Itu pula yang terjadi kepada Hafaz Yusuf di tahun 2016 lalu. Pria lanjut usia ini mengalami rasa yang tidak nyaman pada tangan kirinya yang membuatnya sulit tidur. Karena tangan bagian kirinya semakin terasa sakit, maka ia memutuskan untuk memeriksakan ke pihak medis dan disarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasilnya tekanan darah yang tinggi mencapai 160/70 dan yang lebih mengejutkan Hafaz adalah ditemukan adanya 3 titik penyumbatan di pembuluh darah jantungnya. Pihak medis menyarankan Hafaz untuk melakukan tindakan pemasangan ring di jantung untuk membantu mengatasi penyumbatannya. Bagaimana cerita hipertensi Hafaz Yusuf yang berakibat serius bagi kesehatan jantungnya? Saksikan kisah lengkapnya di Go Healthy berikut ini. Pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya dan juga Kang Ronald bisa kembali menjumpai Anda. Kita akan belajar sama-sama di sini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, pandemi belum usai. Jadi jangan abai dengan protokol kesehatan. Sama seperti kami di sini sebelum melakukan syuting acara ini semuanya sudah melakukan swab tes antigen. Harapannya kami di sini sehat, Anda pun sehat yang menyaksikan acara ini. Ngomongin soal sehat, Kang, kita itu kan hadir ke hadapan pemirsa setiap harinya untuk kemudian selalu mengingatkan bahwa yang namanya hidup sehat itu perlu investasi dari sekarang. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba jadi sehat. Sama kalau sakit juga nggak ujuk-ujuk sakit. Apa yang kita tabung selama ini? Hal-hal sehat nggak? Disiplinnya gimana? Ya, kesehatan ini kan hadiah dari Tuhan. Gratis loh, kita dikasih kesehatan. Masa hal yang begitu indah nggak dijaga? Masa hadiah kesehatan nggak kita jaga? Emang harus diperjuangkan sih, ya. Kita belajar sama-sama bersama Mbak Lula di sini. Hai Mbak Lula, apa kabar? Baik, alhamdulillah ya. Semua sehat ya. Sehat dong. Dan juga ada Pak Hafaz. Alhamdulillah. Pernah terkena serangan jantung tahun 2016. Apa yang terjadi, Pak? Apa yang dirasakan pada saat itu? Yang saya rasakan adalah jantung saya sebelah kiri berdenyut-denyut gitu loh. Iya. Terus sakit? Sakit, kan? Nah, itu yang sehingga saya nggak bisa tidur satu malam itu. Nusuk-nusuk kayak menusuk gitu loh, bukan berdebar ya. Menusuk kayak rasanya seperti ditusuk-tusuk gitu? Kayak ditusuk-tusuk gitu loh. Terus langsung ke rumah sakit? Nah, paginya saya baru datang. Besok paginya? Ke dokter, karena dokter itu kebetulan teman saya, ke dokter paru-paru. Nah, dokter paru-paru bilangnya, wah, salah nih Pak, ke jantungnya aja deh gitu. Langsung dirujuk ke dokter jantung. Dia udah diperiksa juga sama dia periksa juga kan. Begitu diperiksa, setelah dilihatnya semuanya, suruh masuk. Langsung tinggal katanya. Loh, berarti direncanakan untuk pasang ring gitu Pak? Iya, mau pasang ring. Rencananya mau dipasang berapa Pak? Rencananya dari periksa, dari lapor data yang dia ada itu ada 3 yang mesti dia apa katanya. Ada 3 penyumbatan? Penyumbatan. Yang 1 90%, yang 2 70%. Berarti sekarang Bapak punya 3 ring nih di jantung Bapak? Enggak, 1 cuman. Kok cuma 1 Pak? Karena waktu diapakan setelah 1 dipasang, saya udah kolaps. Jadi baru pasang 1 Bapak sudah jantungnya itu berhenti. Ya ampun. Gitu loh, kan? Dengan berhentinya dari jantung dikasih kejutan. Ya. Nah, kejutan itu berulang-ulang. Ya kan, sampai kalau nggak salah 21 kali semuanya. Ya ampun. Ya kan? Tapi kalau sekarang kok sehat ya? Nah, kita tanyakan lebih jauh, ini ya. Nah, jadi Pak, setelah itu ada kemudian pemasangan lagi tidak ada jadi sampai tidak sekarang ada pemasangan nih, Pak, ya? lagi ya kan. Nah, cuman selama 2 tahun saya merasa 50 meter aja saya udah gemetar jalan. Capek. Jadi aktivitas belum selama di rumah sakit sebelumnya. 22 hari waktu itu. 22 hari. 22 hari. Jadi 2 hari yang di 10 hari di ICU, ya kan? 2 perawatan, yang ketiga perawatan juga 5 hari. Perawatan karena ada paru-paru. Komplikasi. Pembengkakan paru-paru katanya. Ini kebiasaan buruk Bapak apa? Kalau boleh kami tahu. Ini ngaku aja ya. Oh iya Pak, kan kita belajar Pak. Kita sebagai yang muda-muda ini belajar Pak dari Bapak rahasia ya. Bukan rahasia apa Pak? Kebetulan saya kerja bagus, ya kan? Di tempat yang enak, yang cukup penghasilannya, ya kan? Sehingga
bisa foya-foya istilahnya. Klub-klub itu baru buka, terus saya udah main di sana juga itu. Bapak ya. hadir terus ya? Enggak hadir terus ya, tapi ya mahal kok. Jadi berarti minum ya Pak? Kita kan minum. Makan kurang. Ya kan? Kita Minum temannya rokok biasanya Pak? Merokok. Biangnya merokok. Seberapa banyak Pak? Merokok 2 bungkus sehari. 2 bungkus sehari. Olahraga nggak ada? Olahraga sih kadang-kadang olahraga main nggak rutin gitu. Nggak rutin. Istirahat kayak gimana? Pak? Istirahatnya gimana? Tidurnya? Begadang terus banyak kan, karena kantor disiplin tuh jam 8 mesti masuk gitu ya kan? Walaupun tidurnya cuma 3 jam. 2 Waduh, jam. nah itu dia. Padahal kalau tadi kita tanyakan ya Bapak, hipertensi nggak punya ya Pak ya? Hipertensi enggak. Nggak punya. Kencing manis juga nggak ada ya Pak ya? Diabetes Gula nggak ada? ya? Diabetes enggak. Enggak. Tuh padahal nih, si Bapak sebetulnya tuh kalau bicara penyakit, nggak ada penyakit yang memang ada maksudnya diderita panjang tuh nggak ada. Cuman memang pernah ada cerita waktu muda, bukan cuma Bapak aja sih Pak, sebanyak sekali orang waktu muda itu kan lupa ya, nggak kepikir waktu umur 60-70, enggak dong, kepikirnya yang sekarang, yang besok aja gitu. Ini pembelajaran buat kita semua sebetulnya, bahwa kita itu investasinya dari umur-umur yang masih muda. Jadi ceritanya sekarang Bapak punya masalah karena permasalahan dulu sebetulnya. Iya. Nah, ini bisa jadi bahan pelajaran terutama buat Anda yang masih muda-muda nih, kan ada istilah nih YOLO. Waduh, apa itu Kang? You only live once. Woi. Hidup cuma sekali, nikmatin hidup, lakukan apa yang kita inginkan. Ya silakan saja, tapi kita tidak bisa mengelak dari konsekuensinya. Yang datangnya mungkin nanti nggak sekarang, tapi di usia tua nanti gitu loh. Ya udah gini deh, Ya. coba deh medical check up. Coba periksa deh gimana kondisinya. Betul. Supaya tahu itu gimana kondisi kesehatannya. Yang muda-muda juga penting loh ini. Makanya Go Healthy memberikan voucher untuk Anda. Ini kerjasama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Sabar ya, kode vouchernya akan muncul di akhir acara. Jadi terus bersama dengan kami, kita belajar sama-sama di sini. Termasuk juga nomor WhatsApp di mana Anda bisa melakukan reservasi. Sekarang kita ke Mas Panji dulu. Mas Panji. Pemirsa, mungkin saat ini Anda sedang mengingat kembali nih bagaimana kehidupan Anda di masa muda yang dulu yang mungkin kita abai dengan kesehatan. Tapi tidak ada yang namanya terlambat untuk kita memulai hidup lebih sehat. Dan lengkapi kesehatan kita dengan menggunakan teknologi. Karena teknologi hadir untuk memudahkan kita, termasuk kesehatan. Karena sekarang teknologi laser sudah hadir dengan portable dan praktis. Cukup digunakan pada pergelangan tangan kiri saja. Ini namanya adalah dokter laser. Alat kesehatan yang menggunakan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk bantu tingkatkan kesehatan Anda dan juga keluarga. Nah, saat ini di hadapan Anda sudah ada nomor telepon yang tertera, ada juga website kami. Coba handphonenya diambil dulu, kemudian difoto nih. Supaya nanti Anda bisa hubungi kami kapanpun yang Anda inginkan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana dokter laser ini bisa membantu kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Kembali lagi di Go Healthy, pemirsa, masih bersama Mbak Lula dan juga Pak Hafaz yang telah mengalami masa-masa kritis terkena serangan jantung, tapi beliau masih bertahan dan masih bernafas sampai hari ini. Pak Hafaz masih bernafas. Artinya ini adalah kebaikan dari Tuhan. Bapak masih diberikan kesempatan untuk merubah hal-hal yang salah yang dulu dilakukan ya Pak ya? Iya. Gitu. Mudah-mudahan, amin. Amin. Tapi tadi Bapak juga sempat cerita gitu kalau bahkan setelah proses ada pemasangan ring, ada satu ring ya, ada satu ring yang sudah ada di dalam Pembuluh darah jantung saat ini, masih ada rasa sesak gitu ya Pak? Masih ada rasa nggak enak gitu ya? Setelah dipasang satu, setelah keluar dari rumah sakit, iya yang saya rasakan bahwa saya jalan 50 meter aja udah gemetaran. Aduh. Ya kan? Yang kedua, kalau saya dari duduk begini mau berdiri, mau jalan, kalau saya langsung jalan, mata saya berkunang-kunang. Oh, kelayangan gitu ya Pak? Bintang-bintang gitu loh. Oke. Ya. Nah, yang kedua itu adalah kaki saya bengkak, suka bengkak. Kenapa Pak? Bengkak itu kata dokter karena penyempitan pembuluh darah tadi. Jadi bukan hanya terjadi di pembuluh darah jantung. Semprotannya ke kaki itu kurang. Di kaki juga. Iya. Itu yang akibatnya. 2 tahun belakangan udah dokter udah minta saya untuk mengadakan
apalagi operasi lagi. Oh, suruh pasang ring lagi. Ya kan? Baik. Nah, anak-anak dan saya sendiri juga nggak berani menolak. Masih trauma kali ya Pak Masih ya, trauma kebayang nyawa karena beliau ya hari Pak. itu sampai kritis banget. Sekian lama itu ya kan. Nah, dia bilang kan, ya udahlah berobat aja, dikasih obat aja akhirnya. Oke. Ya kan? Teman ya dengan bantuan-bantuan herbal lah. Baik. Tambah-tambah yang lainnya kan. Setelah 2 tahun saya begitu, saya dapat laser itu. Oh, teknologi laser. Bapak menggunakan teknologi laser. Ya saya coba pakai. Alhamdulillah. Hah? Ya, dengan memakai itu tuh gemetaran saya itu hilang. Ya kan? Berat badan saya udah nambah 5 kilo tuh sejak saya pakai ya kan. Tadinya udah 50 kilo saya berat badan saya. Ya kan? Si kunang-kunang? Nah, sekarang udah dengan setahun saya pakai udah 55 sekarang. Iya. Alhamdulillah ya kan. Kunang-kunangnya masih ada, Pak? Kunang-kunang nggak ada lagi ya kan. Yang seseknya Pak yang jalan 50 Dan meter. jalannya sesek sekarang itu? udah lari-lari pun udah berani saya contoh. Ya kan? Pelan-pelan Cuma tapi ya, Pak, ya. pelan-pelan kita tahu diri lah. Iya, ya kan, sekarang ya. Mbak Lula ini seneng ya perubahannya terasa katanya Iya. yang dirasakan oleh Pak Hafaz Dan ini. biasanya kalau udah pernah cerita bermasalah dengan jantung atau barangkali stroke ya, biasanya oleh-olehnya adalah obat pengencer darah. Iya. Karena dijaga nih supaya darah kita nggak kental. Walaupun kalau Pak Hafaz mah nggak punya gula, kolesterolnya juga terjaga, tapi bukan berarti nih ya gitu, tetap aja harus dijaga darahnya jangan sampai kental. Nah, teknologi laser kenapa bisa bantu sih gitu sebetulnya ya? Misalkan kalau ada darah kita kental, kalau sampai kemudian ada yang mau menggumpal, ada mekanisme namanya penghambatan agregasi trombosit. Tubuh tuh punya. Atau kalau sudah ada yang menggumpal misalkan, nah gumpalan itu akan diuraikan. Nah pakainya tuh fibrinolisis. Harusnya jalan, tapi kadang-kadang tubuh kita nih capek gitu. Karena pola hidup kita nggak terlalu sehat, dia nggak bisa optimal. Teknologi laser ini yang akan membantu supaya fungsi-fungsi tubuh tersebut kembali optimal. Itu yang membuat kemudian Bapak lebih enak rasanya. Barangkali juga lebih jauh dikatakan tadi bisa kerja macam-macam nih sekarang. Nah itu berhubungan sama energi tuh Pak. Nah energi ini juga berhubungan sekali dengan yang namanya mekanisme mitokondria. Kalau dia fungsinya nggak optimal, gulanya nggak banyak nih yang dibakar. Atau barangkali gulanya kebanyakan, kolesterolnya kebanyakan, dia nggak bisa berfungsi secara optimal. Teknologi laser juga bisa membuat mitokondria bekerja secara optimal supaya gula yang dibakar lebih banyak, kolesterol yang dibakar lebih banyak. Kita yang merasakan adalah tubuh kita rasanya lebih berenergi, lebih semangat, ya gitu kan ya Pak ya rasanya ya Pak ya. Pemirsa, Pak Hafaz tadi bercerita bahwa beliau sudah merasakan manfaat kesehatan yang dia alaminya ini memang berubah sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser. Bukan hanya Pak Hafaz, ada juga nih yang sudah pernah datang ke GoHealthy ini dan ingin berbagi kisahnya kepada Anda. Ini nih ceritanya. Saya ada sakit jantung yang awalnya dimulai dari sakit gula yang menahun. Sudah 25 tahun yang lalu saya sakit gula. Saya harus pasang ring karena saya terkena serangan jantung di jalan. Saya menggunakan teknologi laser hampir 2 tahun ini. Terasa sekali di badan, di kesehatan, serta di tenaga, fresh, segar, dan bugar. Beraktivitas enak. Bukti bahwa sebetulnya kalau kita mau memodifikasi gaya hidup bisa dilakukan dan sebetulnya nggak perlu sampai sakit jantung ya Pak. Kalau dari muda udah mau menabung hal-hal yang positif gitu ya, Mbak Lula ya. Tapi harus disiplin. Setuju nggak Pak? Iya itu. Hidup hanya sekali, hargai, jaga hidup itu, jaga kesehatannya gitu. Ya udah gini aja, menghargai, menjaga, kita medical check up dulu deh. Ini GoHealthy bekerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres memberikan voucher untuk Anda. Kode vouchernya nanti, tenang, sabar. Di akhir acara ntar ada ya. Termasuk juga nomor WhatsApp yang akan muncul di akhir acara juga. Sekarang kita ke Mas Panji dulu aja ya. Ronald ya, Mas Panji silakan. Pemirsa, kita semua tentu tahu bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi juga lebih murah loh. Apalagi kalau misalnya kita berinvestasi kesehatan yang bisa digunakan bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Seperti Dr. Laser ini, Anda bisa menggunakannya bersama-sama dan bisa merasakan manfaatnya dengan seluruh anggota keluarga Anda. Oleh karena itu nih, pastikan kalau Anda memilih alat kesehatan, pilihlah yang telah memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Dr. Laser.
hati-hati loh dengan produk yang mengaku menggunakan teknologi laser tapi bahkan tidak terdaftar. Pastikan Anda memiliki dokter laser melalui nomor telepon yang tertera pada layar kaca ataupun melalui website resmi kami. Sehingga Anda bisa mendapatkan dokter laser dengan garansi resmi dan layanan after sales yang lebih terjamin. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser. Kita kembali lagi, kita akan belajar bersama-sama, kita akan dengarkan sharing. Ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa sehat sampai usia tua, gitu harusnya kan. Iya, Pak Hafaz tadi setelah bercerita kepada kami bahwa beliau pernah mengalami masa-masa kritis, ya, gawat darurat sampai harus dipacu jantung ya Mbak ya. Betul. 10 kali bayangkan. Karena pasang ventilator karena ada 3 sumbatan di pembuluh darah jantung, harus pasang 3. Baru pasang 1, beliau sudah kolaps. Ya. Akhirnya yang dipasang baru 1 sampai hari ini ya Pak ya. Ya. Mau pasang 2 lagi masih trauma. Padahal ada ketidaknyamanan dalam hidupnya, kelayangan, sering pusing, stamina tidak ada. Tapi berubah setelah beliau menggunakan teknologi laser. Ya, ada modifikasi gaya hidup yang dilakukan oleh Pak Hafaz. Tadi kan udah cerita, sekarang udah berkurang ya Pak? Iya. Rasa tidak nyamannya ya, sekarang udah lebih semangat gitu ya Pak? Lebih semangat. Ya, jadi obat jalan terus, nggak pernah ketinggalan kan? Obat cuma makan sekali sehari kan, jadi nggak gitu. Nggak pernah lupa Pak? Nggak berat lah gitu Alhamdulillah nggak ya. lupa itu. Jadi gini, pada dasarnya ada obat-obat yang penting yang memang harus diminum seumur hidup. Jangan takut bahwa obat tersebut akan merusak organ tubuh sebetulnya. Yang merusak organ tubuh, mau ginjal, mau jantung, mau hati, sebetulnya adalah waktu kita nggak minum obat dengan cara yang benar. Kan sering banget gini, kerasa minum, nggak kerasa enggak. Iya. Jadi semua jadi dokter sendiri ya, dokter-dokteran gitu ya. Tapi kalau Pak Hafaz sendiri sih nggak ada hipertensi ya Pak ya? Nggak, ada. alhamdulillah. Dan sekarang tensi juga bagus ya Pak? Bagus. Nah, sebetulnya juga satu penyakit yang barangkali harus diwaspadai dari masih muda karena biasanya gejalanya nggak kerasa adalah hipertensi. Dan hipertensi ini sebetulnya tubuh itu juga punya gitu mekanismenya. Ada yang namanya nitric oxide. Zat ini nih berfungsi kemudian kalau dia keluar pembuluh darah kita akan jadi melebar, jadi lentur supaya tensi kita turun. Tapi kalau misalkan makan sembarangan, garamnya tinggi, belum pengawet, belum kemudian tidur kurang. Nah, tensi kadang-kadang terlalu tinggi nih, kurang nitric oxide keluar dari tubuh kita. Teknologi laser bisa kembali membantu membuat tubuh kita mengeluarkan cukup nitric oxide supaya tensi kita turun. Oke, dan memang baik kan untuk mencegah ya Mbak? Mencegah, kemudian mengobati, ya. Jadi membantu terapi gitu ya untuk yang sakit. Dan yang terakhir adalah rehabilitasi. Ingat, yang pernah serangan jantung harus dijaga karena serangan jantungnya bisa berulang. Yang pernah kena stroke harus dijaga karena faktor resiko jadi tambah banyak nih kalau kemudian sudah pernah kena stroke ya untuk berulang. Iya. Tapi ini yang udah pernah merasakan nikmatnya memodifikasi gaya hidup, itu nggak cuma Pak Hafaz. Ada lagi nih cerita berikut ini, kisah perjuangannya, sama-sama kita lihat. Punya keluhan penyakit jantung. Saya di opname waktu itu, bukan untuk penyakit jantung, waktu itu kan saya kena diare. Tetapi setelah semua saya dicek, itu ternyata ada salah satunya itu jantung saya itu bengkak ya itu kan waktu itu. Nah, saya disarankan untuk berobat ke dokter jantung. Teknologi laser itu saya pakai dari awal tahun 2020 sampai sekarang. Dan yang saya rasakan itu yang selama ini keluhan dada sering nyeri, kemudian punggung juga sering sakit, itu sudah tidak saya rasakan lagi. Sekarang itu dinyatakan sama dokter, saya udah lumayan sembuh dari penyakit jantungnya. Saya menggunakan teknologi laser. Tuh, ya. Jadi memang jika kita melakukan 3 hal secara bersamaan, ya, modifikasi gaya hidup, pola hidup tuh ya ada 4 pilar. Jangan lupa pemirsa, pola makannya, pola tidurnya, aktivitas fisik atau olahraga dan juga manajemen stres. Itu yang pertama dilakukan dengan baik. Yang kedua, jika ada treatment medis, obat dari dokter ikuti. Jangan tahu keinginan kita, nggak mengikuti anjuran dari dokter. Hati-hati, nggak boleh. Kita nggak punya ilmunya. Yang ketiga, lengkapi usaha 2 ini, ya kan.
kadangkala kita nggak sempurna melakukan Nggak bisalah 100% 4 pilar hidup sehat itu kan. Ada makannya bagus, dijaga, tidurnya kurang. Ada yang tidur bagus, makan bagus, nggak sempet olahraga. Nah, lengkapi ketidaksempurnaan kita itu dengan menggunakan teknologi laser. Pak Hafaz sudah merasakan manfaatnya. Ya. Di rumah yang pakai siapa lagi selain Bapak? Ya ibu yang pakai. Ibu juga pakai Ya. istri, ya. Pak Hafaz, ada yang bisa disampaikan nggak kepada pemirsa? Mungkin yang muda-muda nih. Supaya belajar dari Bapak gitu loh, Pak. Apa nih, Iya, saya jaga dirinya makanannya di apa? Pola hidup itu yang penting ya kan. Kesimpulan yang Mbak Lula hari ini yang bisa dibagikan. Iya, bahwa kita melihat dari contoh yang bukan cuma Pak Hafaz saja ya, banyak sekali contoh yang lain, bahwa sebetulnya investasi kesehatan itu kita mulai dari umur yang masih muda. Jadi jangan selalu berpikiran bahwa 20, 30, 40 itu adalah bebas dari semuanya. Apalagi sekarang investasinya kayaknya jadi makin pendek usianya. Kita bisa melihat penyakit-penyakit yang kronis, yang berat-berat itu sudah hadir nih di umur-umur yang makin muda lagi. Ayo kita mulai dari sekarang hidup sehatnya. Mbak Lula terima kasih banyak sudah selalu menemani kita. Pak Hafaz juga terima kasih banyak ya. Sama-sama. Semangat terus Pak. Sehat terus. Dan terima kasih buat Anda yang setia menyaksikan acara ini sampai akhir acara, karena kami tahu Anda menunggu ini kan. Ini adalah Kode voucher ya untuk Anda melakukan medical check up di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Selain vouchernya juga ada nomor WhatsApp yang bisa Anda hubungi untuk melakukan registrasi. Nah, sekarang kita ke Mas Panji ya untuk informasi mengenai teknologi laser yang bisa menyehatkan tubuh Anda. Mas Panji. Pemirsa, semoga saja perbincangan kali ini bisa menjadi inspirasi dan juga pelajaran untuk kita semua supaya kita mulai menjaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bisa mulai dari muda. Karena ingat bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini akan menentukan masa depan kita nanti. Dan semoga kita bisa menua dengan sehat dan produktif. Dan sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil keputusan untuk hidup lebih sehat. Dan izinkan kami untuk bisa membantu Anda. Karena Gogomol menghadirkan dokter laser di Indonesia 10 tahun yang lalu. Juga dengan tujuan supaya bisa membantu kesehatan Anda dan juga keluarga. Dan sebagai salah satu bentuk komitmen kami juga bekerja sama dengan Metro TV selama 3 tahun terakhir ini untuk memberikan informasi, edukasi kesehatan, supaya kita bisa bersama-sama memiliki kehidupan yang lebih sehat dan lebih bahagia. Jadi tunggu apa lagi? Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda sekarang juga, atau hubungi website resmi kami, sehingga Anda dan keluarga bisa merasakan manfaat dari dokter laser. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser. Metro TV.